untuk memimpin kita dalam doa. Ayo siapa yang maju? Ada ibu, oke. Teman-teman, sebelum kita memulaikan pembelajaran, kita berdoa. Amin. Oke adik-adik, jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran, saat ini ibu akan mengecek kehadiran. Jadi hari ini ada yang tidak hadir, hadir semua ibu. Ini kita hadir, Lady hadir ibu. Anak adik-adik hadir semua. Tepuk tangan dulu. Aku mau tanya, adik-adik tadi sebelum kesini udah makan? Ada ibu. Kenapa tidak makan? Terlambat bangun. Lain kali kalau ke sekolah makan dulu ya. Iya ibu. Nah, biar orang semangat, jadi Tara mau SBK dulu. Berdiri dulu. Jadi Tara punya SBK saat ini. Adik-adik tahu lagu satu jari kanan, satu jari kiri. Tahu? Tahu. Oke. Tara menyanyi sama-sama nih. Satu, dua, tiga. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat, buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, bergabung menjadi delapan, buat telinga kicik. Lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi 10, buat tepuk tangan. Oke, selamat duduk. Nah, adik-adik, ibu ada pertanyaan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu ingin bertanya adik-adik. Adik-adik di rumah ada yang peliharaan? Ada. Oh nyata. Kalau adik kita ada pelihara hewan apa? Ada kucing, ada anjing. Oh, kucing dan anjing kah? Makanan dari hewan yang ada di pelihara apa? Kucing apa? Kucing makan apa? Makan tulang. Oh, kalau anjing? Oh, makan tulang. Oke, nah sekarang orang masuk ke pembelajaran. Jadi pembelajaran kita hari ini ada yang bisa tebak? Ibu sudah bilang minggu lalu di pertemuan sebelumnya kalau orang mau belajar apa hari ini. Tahu ibu? Apa? Jenis-jenis hewan. Hewan ibu. Oke. Berarti adik-adik ada yang minggu lalu ibu ada bilang kan? Jadi hari ini kita akan belajar jenis-jenis hewan berdasarkan makanan. Namun sebelum itu, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita di saat ini. Jadi adik-adik dari pembelajaran kita di saat ini ada 3 tujuan. Yang pertama itu melalui pembelajaran ini, ibu harap adik-adik bisa mengidentifikasi jenis hewan berdasarkan jenis makanannya yang tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik atau adik-adik dapat memilah hewan berdasarkan jenis makanannya dengan tepat. Yang ketiga itu melalui kegiatan diskusi kelompok, adik-adik dapat menyimpulkan ciri-ciri hewan herbivora, karnivora, dan omnivora dengan tepat. Dan untuk manfaatnya dari pembelajaran ibu pembelajaran ini, ibu harap adik-adik dapat menemukan jenis hewan selanjutnya. Baik, saat ini kita akan masuk ke pembelajaran. Dari sini sebelum kita masuk, ibu mau tayangkan satu video dulu. Jadi tolong adik-adik simak video ini dengan baik-baik. Karena sebentar nantinya akan ada pertanyaan dari video ini.
dari video yang sudah adik-adik lihat tadi, Ibu ada pertanyaan. Dari video tadi ada hewan apa saja yang disebutkan dalam video? Ada yang boleh jawab? Apa? Ada sapi, ada kucing, Iya tadi. ada domba, Kita ada sapi, kucing, domba. Ada ini? ada harimau, serigala, dengan kuda itu. Kuda. Nah, dari adik ini tadi ada kucing, ada sapi, sama domba. Kalau ada lagi ada harimau, Serigala, kuda. kuda. Sekarang yuk pertanyaan oleh Adik Yunai. Hewan yang ada disebutkan tadi makan apa saja? Yang ada di Yunai itu satu saja. Sapi, Sapi makan sapi makan rumput. Kalau ada lagi, serigala makan daging. ada lagi. Sekarang timbul pertanyaan dari hewan-hewan yang ada disebutkan tadi. Ada beberapa dari ringkas, ada yang kita bilang sapi makan rumput, serigala makan daging. Menurut adik-adik berapa makanan itu sama? Beda. Ya. Jadi makanan dari masing-masing hewan itu beda. Sekarang Ibu akan jelaskan kenapa beda. Nah, sesuai judul kita hari ini, jenis hewan berdasarkan makanannya. Jadi hewan-hewan itu mereka dikelompokkan dalam yang paling umum itu ada 3. Itu ada satu itu ada herbivora, 2 itu ada karnivora, dan ketiga itu ada omnivora. Ada yang tahu herbivora itu apa? Nah itu Nah, jadi adik-adik, herbivora ini adalah sejenis hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Itu bisa dedaunan, biji-bijian, atau umbi-umbian. Nah, jadi dari setiap hewan yang makan daun, umbi-umbian, atau biji-bijian, ini adalah hewan herbivora. Hewan-hewan herbivora ini ada beberapa contohnya. Nah, kalau dari bangsa burung, ada yang bisa kasih contoh? Burung apa yang makan biji-bijian, daun, atau umbi-umbian? Ada pernah lihat burung duri? Tidak. Jadi burung duri ini salah satu hewan yang tergolong dengan sekelompok herbivora. Sedangkan dari bangsa mamalia atau hewan menyusui, dari hewan menyusui sampai yang ada Yunai tadi ada bilang sapi. Nah, sapi itu makan tumbuh-tumbuhan, itu rumput, daun. Kalau dari serangga, ada tahu hewan apa yang dia serangga terus makan tumbuh-tumbuhan? Belalang, iya betul, belalang ibu. Nah, sekarang adik-adik so paham hewan herbivora itu hewan bagaimana? paham. Sekarang kalau lanjut di kelompokan yang kedua. Yang kedua itu adalah karnivora. Jadi kalau karnivora itu adalah kalau herbivora memakan tumbuh-tumbuhan, maka karnivora ini memakan daging atau hewan lainnya. Nah, jadi setiap hewan yang memakan daging atau memakan hewan lainnya itu dinamakan karnivora. Nah, di sini ada beberapa contoh dari hewan karnivora. Kalau dari bangsa burung itu ada burung elang. Burung elang kan dia memakan hewan lainnya.
Sebelum lanjut, ibu mau tanya ulang. Herbivora pemakan apa? Daging ibu. Salah. Oh, betul. Kalau karnivora? Daging. Oke. Nah, sekarang kita masuk di omnivora. Nah, kalau herbivora makan tumbuh-tumbuhan, karnivora makan daging. Kalau omnivora makan apa? Makan semua ibu. Iya, jadi omnivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan sekaligus pemakan hewan lainnya. Jadi kalau adik-adik ada lihat hewan dia makan daun, tapi dia makan daging, nah itu adalah hewan omnivora juga. Nah, salah satu contoh hewan omnivora itu adalah musang. Jadi musang itu dalam pemakan tumbuhan sekaligus makan daging. Selain itu, sekarang belajar tentang ciri-ciri khusus. Jadi hewan herbivora, omnivora, dan omnivora. Jadi hewan herbivora itu dari gigi dulu. Giginya hewan herbivora itu gigi geraham. Dia memiliki gigi geraham yang datar dan lebar. Ini dari fungsi itu untuk mengunyah tumbuhan. Sedangkan untuk gigi seri ini biasanya hewan herbivora itu dari gigi seri kecil atau kadang-kadang ada sama sekali. Terus dalam punya sistem pencernaan untuk hewan herbivora itu, orang memiliki sistem pencernaan yang panjang dan kompleks. Ini dia berfungsi karena untuk mencerna tumbuhan yang keras. Kalau misalnya orang makan tumbuhan yang keras, kita makan ubi, nah sistem pencernaan itu panjang. Lalu yang tadi itu rempe cakar. Nah, kalau hewan herbivora itu biasanya cakar mereka tumpul. Cakar hewan herbivora itu tumpul atau kuku yang digunakan karena kuku yang digunakan ini cuma untuk menggali atau memanjat. Sampai sini paham? Kalau karnivora, untuk karnivora ini DP gigi itu DP paling panjang, tajam karena berfungsi untuk yang bisa berubah untuk apa? Makan daging. Iya, untuk makan daging. Untuk dorong gigi geraham saja itu tajam dan kunci. Berfungsi untuk memotong dan mengunyah daging. Sedangkan untuk hewan karnivora ini untuk sistem pencernaannya itu dia lebih pendek dan sederhana karena hanya untuk mencerna daging. Sedangkan untuk cakar, ada ini Sopranelia, cakar serigala, harimau singa, itu dalam bercakar itu tajam karena dalam berfungsi itu menangkap mangsa. Yang terakhir itu omnivora. Pasti ada sebelum tebak. Kayak herbivora begini, karnivora pasti ada omnivora ini gabungan. Jadi kalau omnivora itu kombinasi gigi geraham yang datang dari gigi taring yang tajam. Karena orang bisa makan tumbuhan, orang juga makan daging. Sedangkan untuk dalam sistem pencernaan itu, untuk hewan omnivora itu, orang memiliki sistem pencernaan yang dapat mencerna daging dan tumbuhan sekaligus. Lalu untuk cakar, biasanya untuk hewan omnivora ini cakarnya bervariasi dari yang tajam hingga yang tumpul. Terus ketiga ini juga memiliki ciri yang lain. Untuk herbivora ini memiliki indera penciuman yang tajam untuk menemukan makanan. Nah, beberapa hewan herbivora ini memiliki kemampuan untuk berkamuflase dengan lingkungan untuk menghindari predator. Sedangkan untuk karnivora itu, orang memiliki indera pendengaran dan penglihatan yang tajam. Dari fungsi itu untuk menangkap mangsa. Nah, beberapa karnivora juga memiliki kecepatan tinggi karena dorang yang mau itu dorang punya mangsa. Yang terakhir itu untuk omnivora. Omnivora ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai jenis makanan. Itu kelebihan dari omnivora. Sampai di sini teman-teman tadi ada yang belajar tiga kelompok itu ada apa satu? Herbivora. Baru omnivora. Sekarang kamu bagi kelompok.
baca di situ ada petunjuk cara untuk menyelesaikan ini. Jadi di apa PJJ nanti ada gambar-gambar yang akan ibu kasih ke adik-adik, silakan adik-adik perhatikan. Nanti amati gambar ini, terus silakan cari informasinya. Jadi di sini ini belum ada nama. Jadi di lembar jawaban ini ada kolom nama. Jadi misal sini satu, ada lihat di depan satu itu hewan apa. Nah setelah ada kasih nama di kolom sini misal satu kucing. Di situ silakan adik-adik tentukan dari jenis makanan. Kira-kira kucing itu makan apa? Nah setelah adik-adik tentukan dari jenis makanan, adik-adik mengelompokkan. Kira-kira dari penjelasan tadi kucing makan daun. Oh berarti kucing ini herbivora. Karena misalnya kucing makan daun yang daging, berarti dia herbivora. Lalu silakan ada dijelaskan dari ciri satu saja. Nah ini ibu bagikan. Silakan berikan isi nama, kelas, dan kelompok. Kalau ibu kasih waktu 10 menit, cukup? 15 menit. Oh 15 menit, oke 15 menit. Ibu kasih 15 menit. Silakan ada keterangan. Kalau ada yang tidak mengerti boleh tanya ke ibu ya. Sudah? Oke, karena di sini adik-adik semua selesai mengerjakan tugas, silakan berkelompok berpendapat untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Mulai dari adik siapa? Oh, adik. Silakan. Ibu maju ke depan ibu, iya maju ke depan. Teman, kelompok. Kelompok berapa? Perkenalkan saya Edi dari kelompok 5, dari kelompok 1. Di sini untuk gambar pertama itu singa. Jenis makanan yang makan daging. Untuk kelompok hewan karnivora dari ciri-ciri yang berbadan besar, punya kuku panjang, ada geram banyak, lari cepat. Berikut ada merpati, makan biji-bijian, herbivora, cicing, mempunyai patung, dan bisa terbang. Harimau, daging, herbivora, lalu ciri-ciri punya kuku panjang, penglihatan tajam. Lalu ada belalang, pemakan segala. Dia termasuk omnivora, punya sayap dan bisa lompat panjang. Ular, jenis makanan yang makan daging. Untuk kelompok hewan dia herbivora, ciri
bersuara tidak memiliki kaki. Keenam, ayam memakan segala omnivora berbulu halus. 7, hiu pemakan daging karnivora hidup di air. Sudah Ibu? Oke, silakan duduk. Sekarang ada Ibu buka perwakilan Perkenalkan, nama saya Yunita, perwakilan dari kelompok 2. Untuk gambar yang pertama yaitu singa. Singa itu memakan daging dan termasuk hewan karnivora, memiliki ciri-ciri berkuku panjang. Yang kedua itu merpati. Jenis makanannya yaitu tumbuhan. Di kelompok dalam hewan karnivora yang memiliki dia bisa dia punya sayap dan bisa terbang. Yang ketiga harimau, jenis makanannya daging. Termasuk dalam kelompok karnivora yang memiliki badan besar dan kuku panjang. Yang keempat itu belang. Belang bisa memakan semuanya, termasuk dalam kelompok hewan omnivora yang memiliki ciri-ciri lompat yang panjang dan kuku atau syakar yang panjang. Berikut ular memakan daging dalam kelompok karnivora, omnivora, karnivora. Tidak memiliki kaki, dan ciri-cirinya tidak memiliki kaki, dia memiliki gigian tajam. Terima kasih Lisa. Jadi adik so lihat sama dia tadi, terus adik so jawab. Ibu harap dari diskusi kelompok tadi adik boleh memahami pengelompokan jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Itu tadi ada yang karena adik so selesai mengerjakan tugas kelompok. Sekarang ibu akan kasih lembar evaluasi sesuai dengan kesepakatan saja. Nanti lembar evaluasi ini silakan adik-adik kerjakan di rumah dan nanti dibawa untuk pertemuan selanjutnya. Boleh? Boleh. Nanti jangan lupa tulis nama sama kelas. Jadi lembar evaluasi itu nanti adik dikerjakan di rumah, terus dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi adik-adik dari mulai dari kita tadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, sesuai dengan judul jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Nah tadi itu ada berapa pengelompokan? Ada 3. Ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora itu hewan seperti apa? Hewan pemakan apa herbivora? Nah, jadi herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya sapi. Sapi itu makan tumbuhan atau daun. Yang kedua itu karnivora. Karnivora itu hewan pemakan daging. Ya. Jadi karnivora itu adalah hewan pemakan daging atau hewan lainnya. Salah satu contohnya itu seperti tadi saya sebutkan tadi itu serigala. Ciri-ciri dari serigala itu memiliki kuku yang runcing atau panjang. Yang terakhir itu ada omnivora. Nah, untuk omnivora itu sendiri adalah hewan memakan tumbuhan sekaligus memakan daging atau hewan lainnya. Nah, salah satu contoh dari omnivora tadi apa? Ayam. Ya, ayam. Terus tadi juga dijelaskan ada kamu. Oke. Sampai di sini ada paham? Paham? Jadi sebelum orang tutup kegiatan pembelajaran kita di saat ini ada lembar refleksi. Akan ibu tanyakan langsung kepada adik-adik. Jadi apakah adik-adik memahami materi jenis hewan berdasarkan jenis makanannya? Ya. Apakah adik-adik bisa membedakan ciri-ciri hewan herbivora, karnivora, dan omnivora? Bisa. Ketiga, apakah adik-adik mengenai kegiatan diskusi? Ya. Yang keempat, apakah adik-adik senang dengan penugasan tentang jenis hewan berdasarkan jenis makanannya?
Dan yang terakhir, apakah adik-adik senang dengan pembelajaran hari ini? Iya. Oke. Nah, adik-adik sudah menjawab jawaban refleksi. Hari ini kita akan menutup pertemuan kita. Sebelum kami menutup, kita akan bikin yang nantinya setelah SBQ itu silakan satu orang maju ke depan. Seperti bukan tadi ya sedikit bukan masih sama, tapi dua yang tadi itu sudah bukan dari tepuk tangan, tapi lipat tangan. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, kubah menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, kubah menjadi empat, buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, kubah menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, kubah menjadi delapan, buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, kubah menjadi 10, buat Berdoa dulu. Silakan dari belakang. Teman-teman, Ibu Guru dan program kita berdoa. Oke, silakan dulu.